Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai materi manajemen keuangan dan pembiayaan pada pendidikan. Pertama-tama yang terhormat kepada Bapak Amir Salim, SEI, MSE, selaku dosen mata kuliah Entrepreneurship kelas 5B pada Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah Indo Global Mandiri Palembang, dan teman-teman yang saya banggakan. Yang pertama, puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Beliau memberikan kesehatan pada kita semua sehingga kita dapat menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen kita, yaitu Bapak Amir Salim. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 10. Nama saya yaitu Deski Putri Aprilawati dengan NPM 2019-01020, dan teman saya Edlin Rosalia dengan NPM 2019-01025. Selanjutnya, penjelasan materi. Di sini saya akan mengenalkan terlebih dahulu materi apa saja yang akan kita bahas. Materi yang akan kita bahas ada 5 materi. Yang pertama yaitu pengertian dari manajemen keuangan dan pembiayaan pada pendidikan. Yang kedua yaitu tujuan dari manajemen keuangan dan pembiayaannya. Yang ketiga yaitu konsep dasarnya. Yang keempat yaitu prinsip-prinsip manajemen keuangan dan pembiayaan pada pendidikan. Yang kelima adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pada manajemen keuangan dan pembiayaan. Materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya yaitu Edlin Rosalia. Pada Edlin Rosalia saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edwin Rosalia, NPM 2019-01025. Saya dari kelompok 10. Ingin mempresentasikan hasil makalah dari kami yang berjudul Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mempercayai saya. Di sini Pertama-tama, saya akan membacakan tentang pengertian manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan. Manajemen keuangan merupakan salah satu bidang yang paling penting dalam sebuah perusahaan berskala besar maupun kecil, baik profit maupun non-profit. Akan mempunyai perhatian besar di bidang keuangan, terutama dalam perkembangan dunia perusahaan. Di sini pengertian manajemen keuangan yaitu segala aktivitas yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana untuk membiayai usahanya, mengelola dana tersebut sehingga tercapai, dan pengelolaan aset yang dimiliki efektif dan efisien. Pengertian manajemen pembiayaan yaitu seluruh kegiatan pembiayaan yang termasuk di dalam perencanaan, penggunaan atau pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana pendidikan di lembaga pendidikan atau sekolah. Di sini ada tujuannya. Tujuan manajemen keuangan yaitu untuk mencari peluang sumber-sumber pendanaan bagi kegiatan sekolah agar bisa menggunakan dana secara efektif dan tidak melanggar aturan, dan membuat laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Tujuan manajemen keuangannya bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah. Yang kedua, meningkatkan akuntansi dan transportasi keuangan sekolah. Dan yang terakhir, meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah. Di sini ada juga tujuan manajemen pembiayaan, yaitu tujuannya untuk mewujudkan tertibnya administrasi dalam penyelenggaraan pendidikan yang mencakup kebutuhan pendidik, sarana dan prasarana. Di sini saya juga menjelaskan tentang konsep dasar manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan.
yaitu masalah keuangan sangat erat hubungannya dengan masalah pembiayaan, sedangkan pembiayaan merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan kehidupan suatu organisasi seperti halnya lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga-lembaga lain. Kegiatan pembiayaan meliputi 3 hal, yaitu budgeting, accounting, dan auditing. Di sini saya akan menjelaskan tentang budgeting atau penyusunan anggaran. Yaitu setiap organisasi memerlukan anggaran untuk menunjang kegiatannya. Oleh karena itu, anggaran ini masih bersifat sebagai rencana dan menyangkut keperluan orang banyak, maka anggaran baru sah bila mendapat pengesahan dari atasan yang berwenang. Dan accounting atau pembukuan. Kegiatan manajemen pembiayaan kedua adalah pembukuan atau kegiatan pengurusan keuangan. Pengurusan ini meliputi 2 hal, yaitu pengurusan yang menyangkut kewenangan menentukan kebijakan menerima atau mengeluarkan uang, atau pengurusan tata usaha. Yang kedua, pengurusan yang menyangkut tindak lanjut dari urusan pertama, yaitu menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang, atau pengurusan bendahara. Auditing atau pemeriksaan di sini yaitu semua kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban, penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendaharawan kepada pihak yang berwenang. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan. Yang selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Saudari Edelin Rosalia. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu materi yang keempat. Materi yang keempat adalah prinsip-prinsip manajemen keuangan dan pembiayaan. Prinsip-prinsip manajemen keuangan dan pembiayaan itu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Di samping itu, prinsip efektivitas juga perlu mendapatkan penekanan. Dalam prinsip manajemen keuangan dan pembiayaan pada pendidikan ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu transparansi. Transparansi berarti artinya keterbukaan. Transparansi di bidang manajemen adalah mengelola suatu kegiatan di lembaga pendidikan. Bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu pada sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga kita bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Yang kedua adalah akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu efektivitas. Di sini efektivitas seringkali diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas lebih menekankan pada kualitatif outcome. Yang ketiga adalah materi yang disajikan. Materi yang disajikan ini menuntut dilaksanakan praktek bengkel
menuntut lebih banyak biaya dibandingkan dengan materi pembelajaran yang hanya dilakukan dengan penyampaian materi. Yang keempat adalah tingkat dan jenis pendidikan. Tingkat dan jenis pendidikan ini berpengaruh pada pertimbangan lamanya jam belajar, banyak ragamnya bidang pembelajaran, jenis materi yang diajarkan. Mungkin itu saja yang dapat saya dan teman saya sampaikan. Di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Yang pertama adalah manajemen pembiayaan, yaitu seluruh kegiatan yang bergabung dengan penataan sumber penggunaan dan pertanggungjawaban dana pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikannya. Sedangkan manajemen keuangan adalah rangkaian kegiatan mengatur keuangan sekolah yang meliputi kegiatan perencanaan, penggunaan, pencatatan data, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan yang direncanakan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.